hamba kepada sang Bapa. Tapi hamba bukan dalam pengertian budak belian ya. Bukan, hamba artinya dia taat tunduk sempurna kepada sang Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Menolak Yesus datang sebagai manusia itu berarti monofisik. Berarti mengatakan bahwa Yesus itu ya, jadi firman itu kayak merasukin, itu monofisik, itu bidat, itu loh. Kalau menolak dia sebagai manusia di surga itu juga. Iya, tadi sampai ada itu orang seberang kan mengatakan kalau kayak gini penjelasan Bang Irman saya sangat setuju katanya. Yuk, memang itu ajaran Kristen sejak dulu. Makanya saya bilang apa yang dibicarakan di kitab mereka itu sebenarnya kan bukan menyalahkan ajaran Tritunggal, tapi menyalahkan ajaran yang berseberangan dengan Tritunggal. Itu. Oke, Bro Pete, Bro Justin, naiklah dulu ke atas. Ngomong-ngomong kita di sini. Mending naikin oten-oten cerita-cerita. oten-oten aja Bang Herbert. Jadi aku sih yang kusarankan itu artinya gini, jangan di-framing. Tapi kalau ibaratnya salah, salah dong, diskinya kurang lengkap. Harusnya dijelaskan begini, saya dukung. Tapi ini kan di-framing lah, macam lah inilah. Ya aku kadang jengkel juga. Bukannya membantu malah menyerangkan gak bagus. Itu. Ya, shalom. Shalom Pak Erpen. Iya, ya. Ya, shalom Bro Pak Pavel. Justin. Ya, shalom Bro Pavel, ini akhirnya comeback ini. Mantap ini. Itu kemarin yang Amanoa yang debat sama Pendeta Paul itu saya Pak Justin. Oh, Yang kemarin di roomnya Lia itu. Nah, kemarin di room Kak Lia itu saya sudah memberikan masukan ke Pak Lidara. Betul. Tentang kesalahan teologisnya dan Pak Bomom nggak bantah. Jadi gini loh Pak Erben, saya sudah bilang ke Pak Lidara, jangan menggunakan penjelasan yang sederhana terkait tentang Pak Is atau Pak Ida. Karena di Filipi 2 ayat 6 itu juga Yesus menggunakan kata doulos, morphe doulos. Nah, bahkan morphe theu, morphe doulos. Kemudian ada yang ketiga skemati anthropou. Nah, itu bersifat kekal sebagai pengantara. Nah, masalahnya ini ego ya, ketika diberikan nasihat, masukan itu kurang bisa menerima, malah turun. Nah, terus saya tegaskan ke mereka, saya kritikus edis, tetapi saya juga bisa objektif menilai statement-statement teologisnya. Kan kita ini mesti bukan menjadi iblis ya, kita ngeritik boleh, yang dikritik juga nggak usah arogan ngerasa tahu diri, apa paling tahu. Jadi selama kita memberikan penjelasan Alkitabiah, ya nggak usah takut gitu kan. Yang saya kritik pribadi dari Bang Edis ini kan terlalu sempit di dalam memberikan konteks penjelasan. Termasuk saya juga mengkritik Dr. Deki Ngadas. Ya, meskipun dia benar menggunakan judul yang clickbait beberapa tahun yang lalu, tapi kan itu menjadi batu sandungan. Kan saya juga pernah memoderatori debatnya Beni Irawan. Waktu itu kan Dr. Deki juga melawan Beni Irawan. Jadi begini loh, makanya saya sempat bikin poster itu The Servant King ya, raja pelayan, raja yang melayani. Kristologi kita juga bicara tentang theantropik atau theantropos, Allah manusia. Jadi tetap kemanusiaannya itu kekal. Kalau nggak kekal, ngapain dibangkitkan? Nah, hanya saja saya nggak tahu kenapa ya. Apa susahnya mencari literatur gitu ya. Tadi saya juga sudah sempat masuk tempat Pak Bom. Ini kenapa sih masih ribut-ribut masalah kayak gini-gini? Menurut saya itu nggak masuk akal ya.
Tapi kembali ke masalah yang Pak Erben sampaikan tadi, saya sempat masuk ke tempat penginjil TikTok, saya dapat kabar kalau Pak Erben sempat bentrok dengan Pak Bom. Loh, saya kaget, perasaan baru kemarin tuh saya jelaskan. Iya kan, kemarin juga sempat bentrok agak keras dengan Pak Lida. Betul. Kan? Jadi kemarin itu Bom sudah setuju kok kemarin dengan Pak Justin. Kenapa tiba-tiba dia hang kembali kan? Aneh juga itu. Loh, iya makanya si Pak Lida sampai karena begini loh. Kisah Rasul 4 ayat 24 ayat 27 itu Ella itu sudah benar. Sudah benar menggunakan kata paida itu sebagai hamba, bukan, jangan sebagai anak. Makanya di Strong, di konkordasinya Strong itu kata paida itu atau pais itu khusus untuk pelayanan Kristus itu, ya, terkait pelayanan Kristus, maka sebagai hamba. Maka dari itu di ayat 24-nya Daud pun disebut sebagai hamba Tuhan. Loh, itu istilah yang sangat baik loh dipertahankan, hamba Tuhan itu. Jangan sampai gara-gara anti dengan Edis misalnya, semuanya disalahkan. Saya sampai saat ini pun mengatakan Edis juga salah memberikan statement yang terlalu sempit, nggak ada background, nggak ada konteks yang jelas, tiba-tiba nyeletuk Yesus punya Tuhan. Itu loh. Itu saja, bisa diakomodir. Saya selalu bilang, saya bisa menjelaskan rencana salib rencana Allah atau rencana iblis dalam paradok kristologi, di saat yang lain mulutnya masih diem. Gitu kan? Saya juga bisa menjelaskan Yesus punya Tuhan, tetapi dengan kerangka yang benar, nggak seperti kerangkanya Edis. Kan seperti itu, fair-fair aja kita. Itu loh, silakan Pak Herman. Iya. Jadi saya pikir ya, artinya ya makanya kita harus membangun argumen itu. Dasar utamanya kan Alkitab. Bapak-bapak gereja itu sumber kedua. Ya. Sumber utama itu Alkitab. Makanya ya kadang orang mengabaikan Alkitab berdasar pada pemahaman sendiri. Makanya harus, jika argumentasi kita membuat Alkitab bentrok, maka sadarilah baik-baik Anda sudah salah dan saya sudah salah. Itu udah pasti. Tapi kalau argumentasi kita membuat Alkitab itu dipahami dalam teks dan konteks dan itu benar, maka kita sudah berjalan di jalan yang lurus dalam teologi. Di situ. Jadi tadi pagi itu Pak Bom saya tanya, apakah Yesus imam besar sampai sekarang? Kata dia, iya. Bukankah imam besar itu juga hamba kepada Sang Bapa? Mana ada imam besar itu Allah Bapa sendiri? Yang namanya imam besar berarti pelayan, melayani kita kepada Bapa, melayani Bapa untuk kepentingan kita. Itu imam besar. Makanya di dalam perjanjian lama, imam besar itu kan mempersembahkan korban. Darah yang dipercikkan di atas tabut perjanjian 1 kali 1 tahun. Dan disitulah dia membawa seluruh umat kepada Allah. Dan Yesus tetap menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hanya Yesus mengorbankan darahnya 1 kali untuk selama-lamanya, tidak berulang-ulang. Tetapi keimamatan Yesus itu sampai kita naik ke surga, sampai Yesus menaklukkan dirinya di pada Bapa, sehingga Allah menjadi semua di dalam semua. Sampai di sana, imam besar itu pengantara. Baru Yesus itu disebut dia nggak manusia lagi di surga. Terus saya tanya, apakah tubuh Yesus yang mulia itu tidak bisa disebut manusia? Kan lucu juga jadinya. Kalau Yesus nggak manusia lagi di sana jadi roh gitu. Ya terserahlah mau tubuh roh atau tubuh apa. Tapi yang pasti kan Yesus di surga dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu udah pasti manusia. Tapi manusia mulia, manusia sang inkarnasi firman Allah. Jadi konsisten kita, jangan di-framing. 3 argumentasi dia runtuhkan sendiri di roomnya. Akhirnya aku ditendang, jadi jengkel aku.
Apalagi ikut lagi Ibu Dewi Bulan. Jengkel juga aku, udahlah moderator sama Ibu Dewi Bulan. Sebenarnya saya datang ke atas itu ingin memberikan klarifikasi. Artinya kalian jangan framing, mengatakan sesat, masuk neraka dan lain sebagainya, jangan. Tapi bantulah narasi dan argumentasi yang tidak tepat itu. Atau penjelasannya itu kurang bagus, begini harusnya, baru masukan untuk edis. Lain kali jangan bikin diksi-diksi yang terlalu ringkas, yang dimana orang akan mudah salah paham. Kan enak kalau udah kayak gitu. Aku di situ, aku pun dengan edis dikatakan diksi itu ketika disampaikan itu, yaitu terlalu ringkas. Harusnya diantar. Argumentasi itu sangat baik, seperti mengantar makanan di pinggan emas. Jangan sampai mengantar makanan di pinggan yang kotor, orang nolak. Itu aja. Dan saya pikir edis pun harus berbenah ya, harus siap. Saya juga mengatakan tidak setuju dengan diksi kalau tidak dijelaskan. Itu, tapi jangan framing-framing aja. Oh, udah bidat, udah sesat kau. Oh, masuk neraka. Giliran di cross check nggak bisa ngapa-ngapain ya, amplop lah aku. Itu ya. Oke, silakan yang di bawah. Opit, mau sampaikan apa Opit? Ya, Yesus di sorga sebagai manusia. Berarti menurut Pak Erben itu kan Yesus itu kan kalau punya kodrat kan dua kodrat kan ya, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, benar nggak Pak Erben? Dan dia sebagai manusia itu kan dia itu kan disebut juga kan raja, karena dia kan raja atas segala umat manusia kan, dan dia tuh imam yang pengantara antara Bapa yang transenden dengan manusia yang fisik ini kan ya Pak, benar nggak? Ya, Yesus tetap dengan di kodratnya itu, dengan keberadaannya sebagai Mesias. Mesias itu kan Raja Iman dan Nabi. Ya, sampai sekarang Yesus Raja kita, Yesus juga Nabi kita, Yesus Imam kita. Kenapa Nabi? Karena pengantara kita, pengantara Bapa kepada kita tetap Yesus. Dan juga dia kan juga hamba kan ya Pak, karena kan Bapa di sorga sudah menaklukkan segala sesuatu kerajaan di sorga, di bumi dan alam maut kepada Yesus, sehingga Yesus menaklukkannya kembali supaya mereka semua tuh takluk pada Bapa di sorga, benar nggak Pak Erben? Iya, 1 Korintus 15 ayat 28 yang kau sebutkan. Bapa menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus, dan Kristus pun akan menaklukkan dirinya kepada Sang Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu benar. Itu ada ayatnya, 1 Korintus pasal 15. Yang tadi ada orang siapa itu tadi bilang, oh itu bukan itu artinya. Giliran ku jelaskan, ini bicara kebangkitan kita, bukan kebangkitan Yesus. Oh salah. Udah ku tunjukkan datanya, lari-lari. Gitu. Bro Justi mau sampaikan apa dari teks yang ditunjukkan? Saya pikir diskusinya kan udah maju. Tadi ada yang menjelaskan tentang imam besar ya. Edis TV juga sempat menjelaskan imam besar, tetapi menurut saya pendekatannya terlalu riskan ya. Seharusnya berangkatnya itu dari kesetaraan dulu ya. Siapa Israel itu kan bicara tentang kesetaraan, satu Tuhan dan satu Allah, satu Yahweh yang ehad ya. Jadi Allah yang ehad ya. Elohim itu harus disebut Yahweh yang ehad. Itu makanya sebenarnya untuk menetralisir itu bukan Yesus punya Tuhan. Untuk menetralisir Yesus punya Tuhan itu harus dinetralisir dengan diksi ketuhanan dan kealahan yang satu itu dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu ketuhanan yang satu itu. Nah, sekarang kita bicara tentang imam besar ya. Nanti di Filipi 2 ayat 7 itu digunakan kata doulos. Jadi untuk Yesus itu tidak hanya digunakan kata pais atau paida, tapi doulos. Bahkan digunakan kata diaken, melayani, Markus 10:45. Nah, ini jemaat Ibrani ya. Bisa saja penulisnya Rasul Paulus atau salah satu yang dididik oleh Rasul Paulus, karena gaya bahasanya berbeda dengan Rasul Paulus. Dan keunikan dari surat Ibrani ini orang Yahudi yang menulis, karena pendekatannya itu dengan teknik misalnya midras ya. Di Ibrani 7 bicara Melkisedek itu menggunakan gaya midras gitu ya.
Kemudian di Ibrani 8 ini ada yang menarik nih. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani. Saat ini Tuhan Yesus melayani itu dengan kata ini. Dengan kata ekatisen ya, ekatisen. Ya, ekatisen. Ini ekatisen bahasa Inggris menggunakan kata sit down ya. Aku iso English jadi sorry ya. Nanti mungkin yang bisa bahasa Inggris bisa mengartikannya tuh sit down ya, melayani. Ya, jadi memang saat ini Tuhan Yesus melayani. Saya debat dengan Malikin membawa ayat ini langsung di framing oleh orang-orang Oneness. Justin bilang Tuhan Yesus sekarang ini jadi pemimpin pujian katanya. Gara-gara ada kata melayani. Nah, di sini ada kata sit down ya. Tuh. Ya, definisinya to make to sit down. Jadi LAI menggunakan kata melayani ibadah di tempat kudus. Saat ini menjadi pengacara atau pembela kita. Ketika iblis naik turun mendakwa kita, maka Yesus tampil sebagai pembela kita. Dan keimamatannya bersifat kekal. Ibrani 6 ayat 20. Ini kristologi surat Ibrani luar biasa ya. Luar biasa ini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di Ibrani 7 nanti dijelaskan tentang tipologi Melkisedek ini ya. Melkisedek sebagai tipologi Kristus. Ya, banyak yang mengatakan juga ini Melkisedek itu Kristofani, tapi sebenarnya tidak ya. Kalau dikaji secara hermeneutik yang jelas, ini sosok yang hadir ya. Ada menariknya keimamatan Yesus ini bersifat kekal sampai selama-lamanya. Yesus adalah imam kekal, raja kekal. Mazmur 110. Ini bicara dikutip dari Mazmur 110. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ada yang berani membantah ini. Jadi ada juga yang mengatakan begini, Yesus naik ke sorga itu bukan lagi manusia kembali kepada roh, dunaturnya berhenti. Nah ini salah. Gitu ya. Maksud dari Edis itu Yesus punya Tuhan, itu bisa diakomodir, tetapi bukan dengan cara penjelasan yang seperti itu. Penjelasannya terlalu kurang investasi waktu sedikit, memberikan latar belakang dan memberikan konteks yang lebih jelas sehingga orang itu menganggapnya subordinat. Karena ada petunjuk subordinat. Banyak juga teman-teman dari Tunggal yang mengatakan begini, TUHN huruf besar semua itu hanya untuk Bapa. Nah, saudara Edis pernah mengatakan itu. Tapi saya nggak heran karena banyak sampai saat ini yang mengatakan seperti itu. Padahal TUHN Yahweh itu harus dikenakan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita baca di Ibrani 3, Roh Kudus berbicara itu digaungkan dari Mazmur 95. Itu adalah Yahweh yang berbicara. Kemudian di Yesaya 6 itu adalah penglihatan Nabi Yesaya bertemu dengan Yesus Kristus, prainkarnasinya. Itu adalah Yahweh. Yesus disebut Yahweh oleh Rasul Yohanes. Yohanes 12 ayat 41 mengatakan Nabi Yesaya sudah bertemu dengan Yesus dalam penampakan sebagai Yahweh yang tampil bagi segala makhluk. Nah, jadi keimaman Tuhan Yesus itu kekal selama-lamanya, melayani. Kenapa harus selama-lamanya? Untuk memulihkan keimaman Adam yang gagal. Ya, kesangnabian dan kesangrajaan Adam. Adam seharusnya menjadi pembanding ya. Adam seharusnya mencapai kesempurnaannya, karena saya percaya bahwa penciptaan Adam itu progresif. Nah, Adam gagal dalam ujian itu. Yesus tampil untuk memulihkan keimamatan Adam selama-lamanya dan melayani.
Gitu. Tetapi jangan nggak boleh timpang juga. Dalam keadaan manusianya Yesus punya Tuhan loh, itu malah nanti bersifat bukan kristologi yang benar. Ini juga salah Pak. Ada yang banyak yang seperti itu Pak Erben. Timpang dalam kemanusiaannya Yesus punya Tuhan loh, nggak bisa. Karena keilahian dan kemanusiaannya tidak pernah dipisahkan. Makanya kita kenal namanya kesatuan hipostasis. Satu pribadi Allah dengan kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaannya. Itu Pak Erben. Oke, mantap ya. Oke, ada lagi yang mau ini, Marihot. Bagaimana Amang Marihot? Halo, Salam. Selamat Ya, malam Pak ada mau Erwin. ditanya. Saya Ya, Bapak gue. bertanya, saya berikan sedikit aja pesan bahwasanya firman itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kalau memang Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, sampai kapanpun ya tetap gitu. Jadi jangan di framing ada yang seolah-olah dia jadi Bapak, tidak ada seperti itu Pak Erwin. Oke. Itu aja. Terima kasih Pak Erwin. Atau dari manusia terima menjadi kasih. roh, nggak mungkin ya Pak ya, dari sudah menjadi manusia terus jadi roh gitu kan. Ya, Itu nggak bisa. Menguap Apa dia, yang tertulis menguap. di dalam Iya. ya, ditulis itu dulu, sekarang, sampai selamanya itu tidak akan berubah. Jadi jangan di framing yang lain dari situ. Udah tertulis seperti itu ya, seperti itu aja. Itu aja Pak Erwin. Oke. Oh ya, ini Bapak tua aku ini si Marihot. Luban apa ya? Luban turun kah? Tetapi ada loh di Umpan Roma 8 gaul itu. Pak Erwin. Oh iya, kirain lumban turun ah. Gini Pak Erben, Oke lah. di 1 Korintus Siap. 15 Yesus Kristus juga disebut sebagai roh yang menghidupkan. Makanya keekonomian di dalam Trinitas itu kalau dipahami dengan benar, maka saat ini Roh Kudus menyatakan Bapa dan Anak. Bahkan Yesus disebut sebagai roh yang menghidupkan. Nah, irisan-irisan seperti ini kalau nggak dijelaskan secara akurat, itu bisa bisa menimbulkan kesalahpahaman. Makanya kemarin saya memberikan masukan ke Pak Lidara karena sudah cenderung ingin mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Nah, tetapi ya karena left ya sudahlah. Saya niatnya sih memberikan data yang begitu banyak, tapi kalau kurang bisa menerima masukan juga repot ya. Oke. Ini Mueze mau tanya apa? Mau diskusi apa? Oke, coba ya pemahaman di 1 Yohanes 5:7 Bang. Ya 1 Yohanes 5 ayat 7 Bro Justin coba di apa kan? Ya, Mana tahu ada kok itu bicara ada kristologi. Itu bukan Tritunggal. Kalau kita teliti maka sebenarnya kalau kata yang ayat 6 atau yang 7? yang 7, 1 Yohanes 5:7. Kenapa Pak? Iya, kalau dia sebagai manusia, Bang Erben ya. Karena di sini Yesus di surga sebagai manusia, apakah Satu Yohanes 5 ayat 7 itu Yesus belum di surga konteksnya Pak. belum ya? Cuman kan ini kesaksian di surga, Pak. Kan dia udah naik ke surga. Yang saya lihat di sini Yohanes 5 ayat 7, rupanya 1 Yohanes 5 ayat 7. Ah. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ada masalah apa Pak? Ini tentang Iya, masalahnya di situ sebagai manusia atau sebagai Tuhan, Bang? Loh, dia tetap sebagai Tuhan jadi gini ya, Kristus Yesus Tuhan atau anak Allah ini dalam inkarnasinya, maka dia disebut atau memiliki nama Yesus, gelarnya Kristus dan Tuhan. Ya, Tuhan ini juga punya dua dimensi, keilahian dan sebagai raja yang diurapi, memerintah di bumi. Bukan, Bang, karena ini kan temanya Yesus di surga sebagai manusia. Kalau Ini kita Anda bawa 1 Yohanes 5 ayat 7 ini kan bicara tentang anak Allah, Pak. Yesus Kristus. Ini setelah inkarnasi.
inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Ini bicara inkarnasi, betul, kristologi. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dalam kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, masih di dalam kurung. Ke tema ini maksudnya Bro Justin. Loh, kalau tema ini kenapa Anda bawa Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak? Lah, Salah dengan itu kan. Itu kan menyatakan tentang dui kodrat itu. Betul nggak, penjelasan kristologi? Makanya Menjelaskan tadi kan kristologi. sudah diberi, Pak. Kalau bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus di sorga saat ini, Tuhan Yesus sebagai apa ini, Pak? Imam besar. Bahkan di Ibrani 3, ini kredo nih loh, ini kredo. Penulis mengingatkan jemaat untuk memandang kepada rasul dan imam besar yang diakui. Kita mengaku Yesus sebagai imam besar dan rasul. Ngapain? Sebagai imam. Dan dijelaskan di Ibrani 4 ini ngapain aja nih? Ini bicara kristologi nih, Pak. Surat Ibrani ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke surga. iya Bro Justin. Itu kan tema kita kan Yesus di sorga sebagai manusia. Iya. Betul kan? Sebagai imam ya harus dalam keadaan manusia. Anda baca di Ibrani 2 ini. Oke. Mungkin supaya saya coba ikuti pola pikirnya, saya mau tanya sama dirimu. Ketika firman menjadi manusia, apakah Bapa kehabisan firman? Tidak. Ya sudah. Jadi yang memberi kesaksian Bapa, firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, dan juga Roh Kudus yang kekal dengan dirinya. Dia sebagai manusia juga Iya kan? surga atau enggak, Bang? Di situ disebut firman atau anak manusia? Kalau di ayat 7-nya Bang Herbert itu firman. Oke, firman Allah di dalam diri Allah enggak? Satu dengan Allah enggak? Betul. Apakah firman Allah yang di dalam diri Allah terpisah dengan Yesus, sang inkarnasinya itu? Tapi dia kan manusia. Kemanusiaannya ini Bang. Allah, Tubuh kemanusiaan. jawab dulu, apakah firman Allah yang kekal di dalam dirinya terpisah dengan firman yang menjadi manusia? Oke, tidak. Ya sudah, jadi udah ngerti sebenarnya kenapa disebut firman di situ, menunjuk kepada keilahian Yesus. Tetapi keilahian Yesus tidak pernah terpisah dari kemanusiaan insaninya. Kan dui kodrat itu loh. Iya, di kodrat Yesus itu, Pak. Ini orang nih suka gini ya, Pak Mueza. Kalau Anda mengatakan dia, kalau kita menggunakan dia menunjuk pada Yesus, maka kita harus mengatakan Yesus kediaannya itu adalah Tuhan dan Allah. Yesus tidak mengambil pribadi manusia, tidak mengambil kediaan manusia, tetapi tetap menggunakan atau berada pada kediaannya yang ilahi. Dia ilahi, pasti memiliki kebagaimanaan ilahi. Makanya dari di sini kepenuhan kealahan. Tetapi sebagai imam besar, ia harus mengambil keadaan manusia. Karena imam besar itu harus dari manusia. Ibrani 2 tadi. Jadi kalau Bapak mengatakan siapa Yesus? Tuhan atau manusia? Orang Kristen nggak boleh menjawab Yesus kesiapaannya manusia. Harus menjawab Yesus adalah Tuhan dan Allah yang mengambil hakikat manusia. Itu. Jadi Yesus tidak punya kediaan manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus dia manusia itu salah. Yesus tetap Tuhan dan Allah, tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kemanusiaannya suatu keniscayaan sebagai apa? Ini loh Pak, ketika Anda dibaptis kan Anda pasti dibacakan ayat ini nih.
Kemanusiaannya itu untuk menguduskan kita. Manusia lama kita ini dimatikan dan kita dibangkitkan dalam kebangkitan yang sama tuh. Kematian yang sama dan kebangkitan yang sama. Jadi Yesus tidak punya kediaan manusia, Pak. Tetapi kodrat manusianya itu kekal sebagai apa? Sebagai pengantara. Oke lah, yang lain lah. Aku masih bingung, bro. Belum Ya bisa. nggak apa-apa, saya juga bingung. Cuma kan saya belajar tiap hari. Iya, iya. Oke, makasih. Lu simple itu. Dwi kodratnya itu menegaskan tentang dwi kodratnya itu kan ngapain dibikin ribet sih? kertas. Tidak bingung sebenarnya, cuman mungkin kurang bisa menerima. Kalau membuka diri, Saya coba pakai oret-oretan saya ya. Jadi supaya jangan bingung, mungkin pakai oret-oretan yang sederhana ini. Cuman aku habis kertas, lupa beli. Ntar, ada sisa-sisa ini, sisa-sisa oretan. Jadi, Justin tadi kacamata aku pas pecah itu. Aku cari-cari kacamata yang satu lagi, nggak ketemu-temu. Puyeng lah. oke ya, saya... Ntar. Mana ini? Yang udah dibesarkan sendiri. Besar layar Bang Herben itu. Aku host, yang ngomong ini host. Caranya piye? Iya, yang ngomong ini yang harus besar ini. Oh iya. Karena aku yang ngomong host, yang itu baru sembuh. Nanti host kena report pula itu. Herben 1 naik supaya ini. Jadi gini Pak Mueza ya, ini oret-oretan yang tidak sempurna, tapi mudah-mudahan nanti bisa. Jadi kita percaya kepada Allah yang Esa, yang namanya YHWH, yang Maha, Transenden, atau Roh, ya kan? Dia Maha. Jadi dialah Bapa di surga, yang kekal dengan firman dan rohnya. Setuju Pak sejauh ini Mueza? Setuju sekali. Oke. Yang diutus menjadi manusia, firmannya betul? Nah, karena firman menjadi manusia, maka dua naturnya kan, natur ilahi, insani. Setuju? Oke. Natur ilahi Yesus dengan hakikatnya sebagai firman terpisah enggak? Tidak. Oke, tidak terpisah ya. Jadi kalau dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Allah, Bapa, Firman, dan Roh ini. Tetapi firman Allah dengan Yesus itu tidak terpisah. Kenapa? Karena Yesus dui natur. Paham sejauh ini? Paham? Oke. Oke. Lanjutlah. Jadi kalau dikatakan Yesus di surga sebagai manusia, tetap Yesus manusia sempurna dalam kodrat tubuh kemuliaan. Itu dia. Jadi Yesus ke surga itu sebagai manusia tetap. Jadi dui kodratnya ini tetap. Perbedaannya tubuh jasmani Yesus dengan tubuh kemuliaan, di situ aja bedanya. Tubuh jasmani Yesus sempurna, tetapi di sini tubuh Yesus tubuh kemuliaan. Paham ya? Oke. Kalau di sini tubuh Yesus ini bisa mengalami kematian, lapar dan lain sebagainya, tetapi ini tidak lagi. Tidak tergantung kepada hal-hal lahiriah lagi. Jadi Bang Herben Paham ya? paham, sampai situ bisa paham Bang Herben. Yang dimaksud Ya, oke. Yang dimaksud tema abang ini sebagai manusia, manusianya ini lanjut lah Bang Herben maunya manusia yang gimana? Iya. Manusia yang sempurna dengan tubuh kemuliaan. Nah, lanjutannya kan ada Tubuh Bang. kemuliaan. Iya, jadi kalau tubuh Yesus waktu di bumi ini kan dikandung, dilahirkan menjadi besar. Ya kan? Betul. Bahkan dia makan, minum. Bahkan ada yang mengatakan berbahagialah ibu yang menyusui engkau, katanya kan? Tetapi setelah Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, jadi bukan lagi tubuh di sini yang hadir di Israel. Walaupun Yesus bisa hadir dalam satu tempat secara tiba-tiba. Tetapi kalau tubuh kemuliaan Yesus ini
Ini dimensi tidak dibatasi ruang waktu lagi. Yesus ada di rumah saya juga ada di tempatmu. Kenapa? Karena dia berkuasa di bumi di surga. Iya, iya. Oke? Masalahnya temanya Bang Erben ini aja ya, manusia. Kalau pemahaman saya kan manusia seperti saya gini, nggak mungkin kan Bang Erben? Ya makanya kan dikonfirmasi. Itulah gunanya tema. Oke, oke. Tema itu kan untuk dibahas. Siap, siap. Tapi kalau begini sudah mengerti kan? Oke, oke. Turun aku Bang Erben. Tema Makasih. itu bikin penasaran lagi ya. Oke. Iya, iya. Jadi jangan salah memahami. Nah ini tepuk tangan dulu. Kalau kayak gini pintar. Simple aja lah Bang Erben. Iya. Waktu Yesus bangkit, dia bisa makan ikan goreng nggak? Dia makan ikan goreng itu tubuh manusia nggak, itu aja sih. Tubuh manusia yang seperti apa kan cuma itu aja yang tinggal dijelaskan gitu loh. Iya kan? Membuktikan tubuh manusia itu masih ada, tapi bukan lagi tubuh manusia yang gini ya, yang merasakan kelaparan kayak kita gitu. Kalau dulu kan manusia itu makan karena lapar. Yesus makan ya ketika kita nanti dengan tubuh kemuliaan makan bukan karena lapar, Bos, gitu loh. Itu aja membedakan. Iya kan? Oke, oke. Satu lagi yang membuktikan bahwa Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus itu bisa menembus dinding tembok ketika para rasul Ya. di dalam Iya, ruangan paham. dikunci, gitulah ya. Paham, Itu paham. Pak. Oke, oke. Makasih. Aku turunkan Bang Erben. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, ini pintar. Kalau orang pintar kayak gitu. Oke. Betul. Penginjil TikTok, ada mau disampaikan? Saya sampaikan. Topik apa? Topiknya ya banyak orang suka-suka ya bicara ya di Kemal di itu ya. Yuk kita coba dong kalau bicara tentang kebenaran firman Tuhan gitulah ya. Jangan suka-sukaan aja. Itu aja sih Pak. Ya, ketika saya pagi-pagi naik ke Kemal orang saya harus teriak-teriak ngotot gitu ya. Ada orang membenturkan Erben dan orang lain, saya ya gimana loh, saya harus teriak-teriak lah ya. Nah ini orang-orang yang suka-suka membenturkan ya. Ini kata Erben begini-begini, kok kata Bapak enggak begini-begini. Nah itu tuh artinya orang yang belum mengerti, orang yang belum paham ya, lalu membenturkan seolah-olah Tritunggal berbeda. Itu yang kurang ajar di situ ya teman-teman ya. Ya kalau diksi-diksinya berbeda wajar. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga diksinya dalam memberitakan satu berita berbeda. Betul. Tapi kebenaran esensinya satu. Jadi jangan ribut hanya dengan kalimat demi kalimatnya. Tapi apa esensi dari kalimat itu sama, itu yang penting. Ya kalau harus sama AIWO-nya dalam berdiskusi antara aku dengan Justin, ya sudah besok kami fotokopi aja bukunya, setiap ditanya baca bukunya. Ya bro Justin gitu aja bro ya. User. Kita bikin buku, Kamu kalau aja. ditanya orang, ini pendapat kami berdua, baca bukunya. Terus kalau ditanya, pokoknya ini bukunya, gitu doang. Ya itu namanya tidak mengeksplorasi. Itu namanya kita menjadi umat beo. Manut-manut, ya nggak bisa gitu dong. Iya. Diksi boleh salah, apa beda, tapi esensi kebenaran yang disampaikan satu, itu penting. Betul. Jangan karena beda diksi, terus sesat. Itu, aku di situ. Jadi esensinya yang paling penting ya. Ya jadi gini, ini yang nama user di bawah, kamu aja cemen ya, namamu nggak pakai nama yang Ngapain lah ngurusin Sabar, nggak usah kita depitkan, Nggak kita usah. tanggapin. Nah, Pak Wawan ini gampang di terpancing. bawah itu ada yang Islam juga kadang-kadang ya maaf lah. lain lah. Kayak gitu ya Bang Erben ya. Yohanes tuh menjelaskan di kodrat Yesus tuh kan, dia punya Allah, punya manusia. Nah, kalau penulis Injil yang lain kan tidak menuliskan tuh. Apakah itu berarti mereka tidak mengakui di kodrat Yesus? Kan nggak seperti itu, betul nggak? Logika tuh kayak gitu itu loh. Iya. Contoh ya, Matius menekankan Yesus sebagai raja, Markus sebagai hamba, Lukas sebagai anak manusia, Yohanes sebagai anak Allah, sebagai sang firman. Betul. Empat penulis itu menonjolkan empat sisi yang berbeda. Tapi apakah bertentangan? Tidak. Itulah kekayaan dari ilham Roh Kudus itu.
Makanya kalau ada orang seberang bertanya, kenapa Injil Matius beda dengan Injil Yohanes? Ya kalau sama, harus sama. Ngapain namanya 4 Injil? Cukup fotokopi satu nama kan? Gitu. Oke Bro Justin, apa mau disampaikan dari layarnya itu? Ya, jadi begini, ini nasihat lah ya. Roma 11 ayat 20 ya. Kita nih apologi juga nggak boleh sombong. Itu harus benar yang Pak Erben sampaikan, harus menyelaraskan. Kalau diberi masukan, diberi kritik ya nggak boleh ngotot, nggak mau mengakui kesalahan. Gini ya, ini bagus nih Roma 11 ayat 20, saya belum pernah lihat ada yang kutip ini. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Ini sebenarnya bagus, cuma saya nyontek. Ini nyontek, saya baru beli buku ini, bagus bukunya. Ditulis di abad 14. Ini juga diteliti oleh banyak teolog ya. Jadi penulisannya sederhana. Ini pasal-pasal tentang, jadi kita ini harus menjadi imitasinya Kristus, meniru. Nah, ada kutipan menarik begini ya. Ini menempelak saya juga nih. Nih ya. Mengikuti jejak Kristus dia dan mengabaikan segala kesia-siaan dunia, itu kan. Nih, ajaran Kristus jauh melebihi semua ajaran orang kudus dan seterusnya ya. Nah, ini pasal 3 nih, pasal 1 ayat 3. Apa faedahnya mengadakan perdebatan secara mendalam tentang Allah Tritunggal, Maha Kudus, apabila kita tidak rendah hati sehingga Tritunggal tidak berkenan akan kita? Bahwasanya bukan kata yang muluk-muluk yang membuat orang menjadi suci dan adil, melainkan hidup yang bertakwalah yang membuat orang berkenan kepada Tuhan. Ini bicara tentang mengikuti jejak Kristus ya. Nah, jadi itu yang mau saya bagikan. Kita tidak berniat untuk menyombongkan, kita berikan kebenaran. Kalau nggak percaya, ya sudah. Tapi juga nggak boleh bilang Dwi Natur itu apa. Saya taunya Dwi Cahyono, yaitu menyakiti perasaan orang Kristen. Jadi jangan bilang begitu. Siapapun yang merasa pernah bilang, bertobat. Makasih. bahwa gereja itu selaras dengan apa pengajaran yang dalam Alkitab. Setahu saya ya, nggak ada yang nggak selaras. Cuman cara menyampaikan, menafsirkannya itu yang keliru, ya. Itu yang keliru. Jadi banyak orang, makanya sekarang banyak apa pengajaran-pengajaran yang dari gue. Dengan asal beda itu cari apa gitu loh. Asal beda itu cari apa gitu maksud saya. Cari domba-domba, cari nama, cari muka, cari uang. Masuk ke ayat Alkitab lah, jangan retorika. Nah itu dia pertanyaan saya, jawabannya tepat sekali Pak Justin. Ya. Gak suka dengan ayat Alkitab. Kita Begitu bicara ayat Alkitab, saya bicara ayat Alkitab dari tadi. Di bawah ada yang bilang Justin maha benar. Oh iya, berarti dia dengerin firman Tuhan, bukan saya yang maha benar, firman Tuhan yang benar. Orang ini kadang lucu ya kan? Iya. Pak Justin juga bertobat. Kemarin pagi ya, begitu bacakan Alkitab sama Pak Justin langsung lompat loh dia, ya, langsung lompat, aneh itu loh, aneh itu. Oke, yang di bawah yang mau ini kebenaran, mau sampaikan apa kebenaran? Ya ini apa, untuk masalah tubuh kemuliaan tadi ada yang bertanya gini Pak Irben, apakah tubuh kemuliaan itu bisa berada di mana aja gitu, maksudnya bisa berada di berbagai tempat begitu atau gimana maksudnya Pak Irben? Tubuh kemuliaan itu tidak dibatasi ruang waktu lagi. Kenapa?
Yesus ada di rumahmu, ada juga di rumah saya, karena kuasanya di bumi di surga. Itu tubuh kemuliaan itu. Dan tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah. Bisa dipahami, Pak? Oke, setuju? Nih. Oh ini. Oke, kita naikkan yang mau bertanya ya. Tapi banyak yang terjebak pada pemahaman gini, miskonsepsi begini Pak Erben. Ya memang di Roma 8 ayat 23 ya, tubuh, pembebasan tubuh itu nanti itu. Di Roma 8 ayat 23 ya. Memang pembebasan tubuh itu nanti ketika penghakiman. Pembebasan ya, ini bicara Roma 8 ayat 23 nih. Tubuh kita akan dibebaskan serupa dengan tubuh siapa? Filipi 3 ayat 21. Tubuh kita ini akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tetapi jangan terus gara-gara ayat seperti ini terus kita saat ini sengaja menghancurkan tubuh kita dengan hal-hal dosa. Artinya kita nggak memahami tentang yang disebut dengan apa? Manusia baru. Manusia baru. Tuh. Ya. Manusia baru. Ciptaan baru ya. Kita menjadi manusia baru. Yang dimaksud manusia baru itu apa? Tuh, kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Meskipun tubuh kita akan dibebaskan secara penuh, terbebas dari dosa perbuatan, saat ini iblis masih bisa masuk ke dalam tubuh kita, tetapi roh kita sudah dipisahkan untuk Allah. Ya. Ya kan? Karena kita lebih bersifat daging. Nah, tetapi kita juga harus gimana ya yang pembaharuan budi itu ya? Saya lupa Roma 6 atau Roma 12 ya. Roma 12 pembaharuan ya, budimu. Iya. Iya. Tetapi kita juga harus mau dibaharui secara tubuh supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang malas berolahraga bertobat kayak saya. Yang kebanyakan ngemil malam-malam bertobat. Yang merokok bertobat dan sebagainya. Bukan hanya tubuh, tetapi budi dan roh. Tuh budi, pikirannya yang biasa ngeres bertobat, yang kalau ke belakang malam-malam ke toilet masih takut habis sabun gitu ya. Jangan gitulah. Yang biasa ke toilet malam-malam takut lihat hantu bertobat. Pikirannya dibersihkan, masa sama setan takut. Yang biasa pinjol nggak dibayar, saya ingat kata-kata Bu Sofi, kalau punya utang jangan didoakan, tetapi dibayar. Ya, kartu kredit jangan bayar kartu remi itu ya. Mana yang bagian roh itu ya? Roh menyala-nyala. Nah ini, roh kita juga harus dibaharui. Ya, jadi tubuh kemuliaan itu sudah jaminannya sudah ada, dan Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita, memimpin roh kita supaya kita bisa dikuduskan dalam segala hal. Jangan enak-enakan. Jadi tentang teologi tentang kemuliaan itu ingat, itu dibahas secara detail di Perjanjian Baru. Bahkan kita harus mengalami kemuliaan kepada kemuliaan ditambahkan. Nih, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, jadi kita pun sudah mengalami kemuliaan itu yang berproses. Ya, itu. Jadi bicara tentang tubuh kemuliaan, merespon dari Pak kebenaran, maka sebenarnya kita bisa menggali banyak hal.
Itu ya. Dan sifat-sifat tubuh kemuliaan itu dijelaskan di 1 Korintus. Nanti teman-teman baca. Nah, memang dogmanya ruwet. Alkitab tuh ruwet, nggak ada yang sederhana. Ruwet, tapi semakin ruwet semakin bagus bagi yang mau mikir, mau belajar. Sifat tubuh kemuliaan itu adalah apa? Yang bersifat rohani. Itu, ya itu aja Pak Erben. Jadi Oke. apa supaya lebih jelas lagi, apakah tubuh kemuliaan itu omnipresent atau gimana? Omni dong, omni itu kan sifat Allah. Omni itu hanya untuk Allah, tetapi kita mampu memiliki kekuatan-kekuatan yang supranatural. Ya, bukan supranatural, intinya tidak seperti kelemahan-kelemahan kita saat ini. Nah, Tuhan Yesus mendemonstrasikan itu. Itu ya. Jadi omnipresent, semua atribut omni itu hanya untuk Allah. Kita bisa hadir di satu tempat ke tempat yang lain nanti kalau kita sudah tidak terikat dosa. Seperti Adam yang pertama disuruh menjaga bumi. Adam disuruh menjaga bumi. Sudah pastilah Adam punya kekuatan yang seperti itu untuk menjaga bumi.